Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hairul Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Budaya Organisasi yang kami hormati, dan kepada teman-teman sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang nilai-nilai budaya organisasi pada PT Edu. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Ferry Antonius, yang kedua ada Nistrina Kotrunada, yang ketiga ada Anissa Putri, yang keempat ada Devita Afifa Febriani, yang kelima ada Rizky Rosadi, yang keenam ada Abu Zar Al-Ghifari, dan yang ketujuh ada Leonel Octavian. Profil perusahaan. PT Edu adalah salah satu perusahaan yang menyediakan bimbingan belajar dan pelatihan. Berdiri di tengah-tengah persaingan industri pada tahun 2000-an, tepatnya tanggal 1 Desember 2022, yang berlokasi di kota Bandung. PT Edu dapat tumbuh dan berkembang karena kegigihan dan kestabilannya dalam menjaga keunggulan kualitas dan saat ini PT Edu sudah mulai membuka cabang di beberapa kota di Indonesia. PT Edu menyediakan jasa bimbingan belajar yang berprogram untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Dan untuk alumni yang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi selain itu, PT Edu juga menyediakan jasa pelatihan untuk para tenaga kerja maupun calon tenaga kerja dan juga para tenaga pengajar untuk meningkatkan keterampilan seiring dengan perubahan teknologi. PT Edu juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan unit pendidikan seperti Kemenaker, Ruang Guru, Pintaria, Inersia, Ions Culinary Academy, World Language Center, Skill Academy, dan LPK. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu visi dan misi perusahaan. Di mana visi yang kita tahu adalah impian, tujuan, atau cita-cita dari perusahaan. Sedangkan misi adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, visi. Visi PT Edul adalah menjadi perusahaan bimbingan dan pelatihan terbaik di Indonesia dan merupakan pendidikan non-formal yang selalu terdepan dalam perubahan yang lebih baik. Pendidikan non-formal yang dimaksud adalah suatu pendidikan yang di luar daripada TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Yang kedua, misi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, misi adalah suatu langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Misi yang pertama adalah mendidik siswa agar menjadi yang terbaik dan berprestasi dengan meningkatkan mutu pendidikan. Misi yang kedua, menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan profesional. Misi yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Misi yang keempat, menyusun dan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, program pendidikan, dan pelatihan atau diklat yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Misi yang kelima, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme internal SDM baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Misi yang keenam, membangun kemitraan produktif dengan stakeholder. Selanjutnya adalah logo dari PT Edu sendiri. Logo yang berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal bagi perusahaan, baik itu berupa gambar maupun tulisan. Di sini ada logo PT Edu yang bermakna. Yang pertama adalah gambar burung di sini. Ada logo burung. Di mana logo burung di sini adalah burung hantu yang melambangkan mereka yang memiliki karakteristik bijaksana, perfeksionis, dan memiliki pemikiran yang logis. Juga dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan termotivasi akan ilmu pengetahuan. Burung hantu juga dilambangkan sebagai simbol kecerdasan dan pendidikan. Jadi bahwasanya PT Edu selalu berusaha untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Di sini ada warna biru ya. Warna biru melambangkan kecerdasan dan rasa percaya diri, di mana diharapkan para individu yang diajar maupun menjadi pengajar dapat aktif dalam berkomunikasi sehingga dapat membangun kepercayaan satu sama lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai budaya organisasi PT Edu, yaitu kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras. Kejujuran merupakan modal penting bagi peserta didik
untuk menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Kedisiplinan. Kedisiplinan belajar diartikan sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan siswa dalam menjalankan peraturan-peraturan. Dan yang ketiga ada kerja keras. Kerja keras merupakan sikap pantang menyerah untuk melakukan suatu hal. Penanaman nilai kejujuran dimaksudkan untuk peserta didik memahami pentingnya nilai tersebut dalam suatu aspek kehidupan. Menurut Ari Kontu, kedisiplinan belajar diartikan sebagai tindakan yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan yang didukung oleh kesadaran menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Kerja keras merupakan perilaku atau tindakan yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dan mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas atau belajar dan pekerjaan. Saya akan melanjutkan dengan membahas nilai-nilai budaya organisasi PT Edu. Kreatif dan inovatif. Inovasi pendidikan adalah suatu gagasan, produk, atau pekerjaan baru yang dapat digunakan sebagai pembaharu untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Inovasi adalah perubahan baru untuk perbaikan, berbeda dari perubahan sebelumnya atau perubahan sebelumnya yang disengaja dan direncanakan. Kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubahnya dan menguji lagi sampai pada akhirnya menyampaikan hasilnya. Dengan adanya kreativitas yang diimplementasikan dalam sistem pembelajaran, peserta didik nantinya diharapkan dapat menemukan ide-ide yang berbeda dalam memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga ide-ide kaya yang progresif dan divergen pada nantinya dapat bersaing dalam berkompetisi global yang selalu berubah. Kerjasama. Kerjasama merupakan suatu yang sangat penting bagi manusia sebagai makhluk sosial. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Dunia edukasi, tentu saja kerjasama sangat-sangat diperlukan. Karena siswa dan guru ataupun sebaliknya dapat membentuk kedekatan yang lebih harmonis dan relevan. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam Kamus Besar Indonesia, Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengatur dan belajar diri dengan memakai akal budi. Kebijaksanaan biasanya dianggap sebagai kebajikan dan merupakan salah satu dari 4 kebajikan kardinal. Implementasi nilai-nilai budaya organisasi pada lingkup PT Edu. Pada nilai kejujuran diantaranya ada menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Maksudnya di sini, karyawan dalam lingkup PT Edu dalam setiap departemennya selayaknya menjalankan tugas sesuai dengan job desk masing-masing. Tentunya dengan menerapkan peraturan di lingkungan perusahaan, seperti halnya yang dilakukan oleh tenaga pendidik sehingga dapat menjadi teladan bagi para siswa yang dibimbingnya. Selanjutnya, tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sangatlah penting dalam lingkungan perusahaan yang notabene merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan, agar siswa yang dididik kelak menjadi generasi yang jujur. Selanjutnya, jujur dalam berkomunikasi. Pentingnya komunikasi disertai kejujuran akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan, seperti ketika seorang karyawan yang diberikan kritik dan saran pada saat evaluasi rutin, sehingga karyawan tersebut dapat berusaha memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya dan tentunya akan menjaga kepercayaan para pengguna jasa. Dan yang terakhir, mengakui dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, pada saat mendapat kritik karena melakukan sebuah kekeliruan dalam tindakan, alangkah baiknya individu tersebut mengakui kesalahan dan meminta maaf serta berusaha untuk memperbaikinya. Dalam nilai kedisiplinan, diantaranya selalu tepat waktu setiap melakukan sesuatu dengan deadline yang telah ditentukan. Maksudnya, tenaga pendidik serta karyawan di setiap departemen harus terbiasa dengan adanya deadline sebuah tugas dan kegiatan. Maka dari itu, penting untuk memanage waktu dengan baik.
Selanjutnya, melakukan rincian kegiatan secara berurutan hingga tuntas. Hal ini tentunya memerlukan kemampuan karyawan dalam menentukan skala prioritas mereka, manakah tugas yang harus didahulukan terlebih dahulu, sehingga akan meminimalisir adanya tugas yang terbengkalai nantinya. Yang terakhir, menaati peraturan yang berlaku. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal sudah semestinya hidup dengan peraturan yang berlaku dimanapun kita berada. Peraturan tersebut haruslah ditaati dan tidak dilanggar. Yang ketiga, pada nilai kerja keras. Di antaranya, mengelola waktu dengan baik. Ketika waktu telah dikelola dengan baik, maka akan terhindar dari hal-hal yang kurang bermanfaat, dan tugas yang dimiliki pun akan cepat terselesaikan dengan baik. Yang kedua, mengorganisasikan sumber daya dan fasilitas yang ada untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Warga lingkup PT Edu haruslah kompeten dalam mengorganisasikan atau mengatur segala hal yang tersedia di lingkungan perusahaan, karena hal ini akan membantu tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, pantang menyerah dan selalu optimis dalam hal apapun. Poin ini merupakan poin yang sangat krusial dalam lingkungan PT Edu, sesuai dengan tujuan perusahaan yang salah satunya ingin membantu para siswa dalam meningkatkan nilai akademis di sekolah mereka. Pantang menyerah tentunya sangatlah diperlukan, karena dengan pantang menyerah dan rasa optimis, maka siswa akan termotivasi untuk mencapai apa yang telah menjadi tujuan mereka. Lalu yang terakhir, rajin dan sungguh-sungguh dalam berusaha mencapai tujuan. Rajin merupakan kunci utama dalam kesuksesan. Ketika individu ingin mengejar kesuksesan di masa depan, maka wajib menerapkan sifat rajin dan tekun baik dalam belajar maupun bekerja. Baik, nilai budaya organisasi yang selanjutnya ada kreatif dan inovatif, di mana pengimplementasiannya yaitu yang pertama, ada menyukai hal-hal baru atau tantangan. Dengan zaman yang semakin maju, tentunya PT Edu menyesuaikan kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru, khususnya dalam metode pembelajaran yang lebih menarik untuk pengguna jasa perusahaan. Lalu yang kedua ada berpola pikir out of the box. Dalam berjalannya perusahaan, pasti akan selalu timbul suatu masalah yang baru, maka dari itu untuk memecahkan suatu masalah tersebut harus dengan pemikiran yang out of the box, atau ini juga bisa diterapkan ketika kita akan memberikan sebuah karya yang dirancang untuk sistem pembelajaran pada PT Edu. Lalu yang ketiga ada selalu berusaha untuk menambah wawasan. Wawasan dan pengetahuan yang luas tentunya sangatlah diperlukan dalam perusahaan ini, karena perusahaan PT Edu bergerak dalam bidang jasa pendidikan. Dengan wawasan dan pengetahuan yang luas akan semakin membuat siswa yakin bahwa PT Edu sangatlah mahir dalam bidangnya. Lalu nilai selanjutnya yaitu kerjasama, di mana pengimplementasiannya yaitu yang pertama ada kerjasama dalam hal pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah, orang-orang yang kreatif dan produktif saling berterhubung dalam perusahaan dan mendorong efektivitas pribadi maupun perusahaan. Setiap karyawan maupun perusahaan saling bekerja sama dan saling bergantung dalam mencari solusi pemecahan suatu masalah dalam hal mengajar maupun dalam masalah yang lain. Selanjutnya ada kerjasama dengan perusahaan yang lain. Tentunya PT Edu menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan unit pendidikan seperti Kemnaker, Ruang Guru, Pintaria, Inersia, IELTS Culinary Academy, World Language Center, Skill Academy, dan LPK untuk peningkatan dan pengembangan perusahaan. Kerjasama dan saling ketergantungan antara dua perusahaan yang memiliki fungsi dan spesialisasi yang sama. Lalu yang ketiga ada kerjasama dan kompak dalam setiap kegiatan. PT Edu juga seringkali membuat acara gathering untuk meningkatkan kerjasama dan kekompakan setiap karyawan dalam perusahaannya. Hal ini bisa dilakukan dengan kegiatan seperti bermain game kekompakan, makan bersama, dan lain-lain. Lalu nilai selanjutnya adalah tanggung jawab, di mana pengimplementasiannya yang pertama ada menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Lalu yang kedua ada berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi, dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Karyawan PT Edu diharuskan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, tanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat, maka harus siap menerima konsekuensinya, dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dengan membuat perubahan dan perbaikan. Lalu yang ketiga, mengatasi masalah dengan segera. Ketika menghadapi masalah, karyawan bertanggung jawab dengan segera menyelesaikan dengan baik tanpa menunda-nunda waktu. Lalu yang keempat, ada komitmen dengan tugas yang diberikan.
setiap karyawan diberikan tugas yang diberikan, apapun itu sudah dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan. Maka ketika sudah ditugaskan, semua karyawan harus siap dan konsisten dalam bekerja. Lalu, implementasi nilai-nilai budaya yang terakhir yaitu bijaksana, di mana nilai-nilai pengimplementasiannya yang pertama ada bertekad dan berkemampuan untuk berbuat yang baik dan benar. Lalu ada berpikir positif dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Contohnya ketika memberikan pelayanan, semua pengajar harus membawa energi positif supaya murid nyaman dan siap untuk belajar. Lalu yang ketiga, menolak suap ataupun gratifikasi. PT Edu menolak keras karyawannya yang bersedia menerima suap ataupun gratifikasi dari klien, sebab berdampak negatif di mana menciptakan persaingan yang tidak sehat antar karyawan. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik antara karyawan dan klien. Kesimpulan dari presentasi kami adalah budaya organisasi telah terimplementasikan di PT Edu dalam bentuk penerapan budaya kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, kreatif dan inovatif, kerjasama, tanggung jawab, dan bijaksana sebagai penunjang dalam melancarkan seluruh sistem kinerja setiap personal dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan agar terjadi sebuah keharmonisan yang berdampak pada lancarnya sistem komunikasi pelayanan, serta terjalinnya rasa solidaritas yang tinggi dari setiap unsur perusahaan yang ada di PT Edu. Penerapannya memiliki efek yang memuaskan dan terlihat dari harmonisnya sebuah pelayanan terhadap stakeholder, serta terjalinnya dengan baik sebuah hubungan koordinasi antar sesama pegawai dalam menyelesaikan sebuah tugas dan amanah. Implementasi budaya organisasi telah berdampak pada peningkatan pelayanan administrasi pendidikan. Dampak yang kemudian dirasakan oleh seluruh elemen personal perusahaan atas konsep budaya organisasi mungkin dapat diamati secara bersama-sama. Kami menyimpulkan adanya sebuah persinggungan antara nilai filosofis yang dimiliki oleh konsep budaya organisasi dari suatu aktivitas dan adanya nilai praksis yang kemudian mewujudkan nilai yang ada secara menyeluruh, khususnya berdampak pada terciptanya efektivitas pelayanan kinerja di PT Edu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.